pernah juga kejadian beliau tetangganya kan lagi naik haji. Jadi ngeliat abah tuh di sana di Mekah. Ngeliat abah telepon ke ininya anaknya. Ini ayah abah di dia katanya. Oh iya. Iya abah mah ngajar ngaji. Itu ayah abah di dia. Kata abah ayah kan ngajar ngaji juga. Jadi di sana ada, di Mekah di sini ada. Oh, di Mekah ada, di Cidahu juga ada. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita semua di channel Raden Haruswan. Kita akan berbincang-bincang teman-teman bersama teman-teman yang ada di sini. Ya, kita akan mencoba membahas tentang yang ada di Pandeglang ya, Cidahu. Nah, kita ngobrol santai bersama Kang Puji, Kang Amir, Kang Tommy, sama Kang Teddy juga, Kang Nasehin, Kang Ismat. Waduh, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Ngobrol ngopi. Kita akan membahas tentang mengenai perwalian di Cidahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Amin. Para saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, puji syukur pada hari ini kita masih diberikan nikmat. Atas izinnya, nikmat iman serta Islam, nikmat sehat dan nikmat umur. Amin. Dan nikmat kesempatan sekaligus kita dapat berkumpul atas izinnya. Amin. Dan tak lupa selawat serta salam, mari kita bersama-sama senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan kerabatnya, yang insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baiklah para saudara-saudaraku, dulur-dulur sakabehna, Iya. seiman dan sekeyakinan, kami akan menyampaikan atau membahas sedikit atau banyaknya tentang suasana di daerah Cidahu, Pandeglang, Cadasari. Kurang dan selebihnya saya mohon maaf pada saudara-saudaraku bila mana ada kekurangan dalam penyampaian saya maupun takzim saya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada saudara-saudaraku. Amin. Wabil khususnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya tentang pembicaraan atau ulasan tentang di daerah Pandeglang, katakanlah Cadasari, kami serahkan kepada saudaraku, saudara Kakang Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera selalu pada semua kawan-kawan, ya, sahabat, saudaraku yang di sana, yang di mana-mana, seiman dan keyakinan. Ini cuma obrolan santai, ya. Obrolan ngopi, ya kan. Sebenarnya saya bukan warga Pandeglang. Bukan warga Pandeglang. Aslinya mana Kang Teddy? Cuman bapak Pandeglang, Kadu Gajah. Kalau ibu Ciomas. Cuman ya kalau ngobrol-ngobrol begini kan, ya saling berbagi aja lah. Iya, saling berbagi. Saya mau tanya Kang Teddy, di Cadasari itu kan banyak para wali ya. Artinya
wali sudah tidak bisa diragukan lagi di Pandeglang. Banyak sekali para wali. Bilang gudangnya lah gitu. Bisa dibilang gudangnya. Dan bahkan sampai saat ini di Pandeglang atau di Candasari ya, itu masih banyak Paku Banten yang masih hidup. Salah satunya Ki Sar'i ya. Sar'i, Abu Yang Muhtadi, dan Ki Mufasir. Ya, makanya mungkin di Pandeglang itu perkumpulan kali ya, perkumpulan para wali. Nah, banyak yang ini. Tapi menurut Kang Teddy sendiri, di situ tuh wali-wali yang ada di situ tuh siapa aja? Banyaknya gitu tuh. Artinya makom-makom siapa aja di Pandeglang itu salah satunya gitu. Menurut Kang Teddy. Iya, kalau Kang Teddy, untuk saya sebutin satu-satunya nggak mungkin banyak karena terlalu banyak ya kan. Ya. Jadi setahu saya dari Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduun ya. Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduun, ada Syekh Maulana Maghribi ya kan, Tumarirang, ada Syekh Abdul Jabar Pasir Kacapi, Ketamanik ya. Ada Syekh Jarimbang di Sabi. Ada Syekh Rako di Pagar Batu tuh. Pagar Batu, di kaki Gunung Karang itu kan. Ada Syekh Karan. Kemudian lagi ada Syekh, di bawahnya lagi ada Syekh Habib Sulaiman Harun. Ya kan? Ada Raden Tumenggung. Ada Syekh Idris. Syekh Idris ada juga. Ada Syekh Idris di situ. Syekh Idris ada ya. Jadi di Kuranten itu adanya. Tepatnya di Kuranten dekat Stadion Pandeglang. Jadi di situ memang ada 3 makam. Yang pertama itu Syekh Habib Sulaiman Harun, yang disebut dengan Ki Harun. Ki Harun. Beliau juga terkenal dengan ketasawufannya dan kemursidannya gitu. Beliau tasawuf ya. Tasawuf. Kalau Syekh Maulana Maghribi itu kan banyak di Nusantara namanya Syekh Maulana Maghribi. Tapi kalau yang di Pandeglang itu apakah satu orang atau seperti apa itu? Menurut Kang Teddy itu makom. Makom ya. Dan ini sih ya, intinya kayak waliullah gitu kan, atas izin Allah ya kan. Iya. Nah, jadi tetap orangnya mah satu. Orangnya mungkin karomahnya, tempat petilasannya kan di tempat. Ya ibarat kita istirahat lah. Oh iya. Cuman istirahatnya wali ya bukan istirahatnya kita. Istirahatnya kita kan ngopi, ya kan, rokok, itu kan. Kalau istirahatnya wali ya tapa, zikir aja. Jasadnya jalan ini aja, tapi hatinya hatinya tetap Allah gitu kan. Allah. Kalau kita kan ya kalau lagi ngopi ya Allah hilang gitu kan, lagi sholat aja ada Allah kan. Mungkin banyak teman-teman yang mau menanyakan ya, kalau bicara Pandeglang pasti kita tidak luput dengan yang bernama Abuya Dimyati. Tidak luput lah ya. Abuya Dimyati. Artinya Abuya Dimyati itu kan sudah masyhur ya, terkenal bahkan di Nusantara lah ya, yang sudah meninggal saat ini ya. Ngomong-ngomong mengenai Abuya Dimyati itu, menurut kita aja, semua teman-teman yang berada ya versi kita, Abuya Dimyati itu keistimewaannya apa? Itu Kang Teddy. Beliau itu seorang kiai yang karismatik. Karismatik ya. Dia mendalami tawadu. Dan memang benar-benar kemursidannya itu. Artinya sampai memang beliau juga pernah sampai di apa ya, dimusuhin atau apa ya, iya satu kampung itu pernah dimusuhin satu kampung. Cidahu itu maksudnya ya pada ada yang senang lah. Sehingga beliau diam tafakur ya kan, taruh di satu gubuk. Nah, yang bernama Balai Rombeng. Yang ada di Cidahu itulah. Cidahu. Nah, iya. Jadi beliau mah diamnya di situ aja. Di Balai Rombeng itulah. Nah, yang ngajar ngaji juga gitu kan. Ngajar ngaji. Cuman sempat ya ada pro kontra, namanya hidup ya kan. Namanya hidup, ada pro ada kontra gitu kan. Tapi tetap beliau ambil positifnya. Karena beliau juga ahli tasawuf juga, rekod juga, kan. Dan dia terkenal dengan kemursidannya gitu. Kalau Abu yang karismatik.
Abuya Dimyati berarti di era di tahun 1900-an ya? 1900-an ya? Masih baru-baru ini. Iya, 1900-an ya. Abuya Dimyati kan itu letternya kayak Mama Awing, iya, Mama Sanja, Padukawang tuh. Situ. Berarti Abuya Dimyati itu terkenal dengan karismatiknya. Karismatik. Kiai karismatik ya. Karismatik ya. Bahkan sampai ya, saya juga menurut cerita temen ya. Sampai setelah beliau meninggal pun, sampai beliau meninggal pun di saat jenazahnya dibawa, itu pohon kelapa ikut merunduk. Begitu beliau lewat itu jenazah, iya emang banyak yang menyaksikan. Begitu jenazahnya digotong, itu pohon kelapa pada menunduk. Pada waktu setelah meninggalnya. Iya, meninggalnya. Setelah mau digotong. Itu orang juga nggak kehitung lah, santri-santri apalagi kan gitu. Gitu. Yang datang. Jadi pada mau gotong jenazah almarhum. Ya wallahu alam ya. Kita kadang-kadang kan kayak gitu. Ada di mana juga kan. Pernah juga kejadian beliau tetangganya kan lagi naik haji. Jadi ngelihat abah tuh di sana di Mekah. Ngelihat abah, telepon ke ininya, anaknya. Ayah abah di dia katanya. Iya. Ih, abah mah keur ngajar ngaji nih. Entah ayah abah di dia katanya kan gitu. Tak abah ayah keur ngajar ngaji budak. Jadi di sana ada, di Mekah di sini ada. Oh, di Mekah ada, di Cidahu namanya ada. Wali ya ketahuannya pasti sama wali lagi ya kan gitu. Iya benar. Tukang martabak tahunya sama tukang martabak lagi kan gitu. Iya kan? Benar. Tukang bengkel ketahuannya tukang bengkel lagi ya kan. Benar. Jago enggaknya nih tukang bengkelnya. Ini kan montir pasti. Benar. Amatir kan gitu. Jadi cuman beliau itu tidak pernah menunjukkan kewaliannya bahwa beliau itu seorang wali. Dia juga tidak mengaku ya kan. Ya ibarat beginilah, duren itu kalau udah wangi kecium sendiri, nggak perlu diwangi-wangi diambung-ambungin, kecium sendiri kan kalau udah matang mah, ya kan, wangi sendiri. Nah ibarat kan begitu, walaupun buruk depannya kan, wis wangi mah keambung dewek. Betul. Kecium sendiri, wangi amat nih duren, mana duren, ya kan, dicari kan, ibaratnya begitu ya. Cari. Jadi memang tetap ada pro kontra di kampung itu, bahkan sempat diusik lah gitu sama warga kampung itu. Tapi ya akhirnya sekarang pada mencari makan kan, alhamdulillah barokahnya. Ada yang jualan tasbih, jualan gorengan, benar kan gitu. Sama aja memberi jalan rezeki kan gitu. Itu yang diajarkan beliau itu Abuya Dimyati itu lebih kepada apa itu pondok pesantrennya? Ya dia ngaji alat. Ngaji alat itu seperti apa sih? Ya kitab, itu semua kitab ya. Kitab ya. Kalau tasawuf juga. Kalau Al-Qur'an, kalau tasawuf kurang. Enggak. Kalau tasawuf dia cukup dia pakai sendiri. Enggak ke muridnya atau enggak ke santrinya enggak ya? Enggak ada yang nurun, termasuk ke anaknya pun enggak nurun. Jadi tasawuf untuk pakai dia sendiri. Dia sendiri aja ya, benar. Sampai beliau pun berkata, ada seseorang ya, katanya konon katanya ya. Katanya saya juga ecek katanya jere. Oh, jere ya. Katanya ya. Ada yang minta ilmu. Ada minta ilmu lah, minta wiridan lah minta. Tapi abah mau nunduk ya. Abah mah tuh boga ilmu. Ilmu abah ngaji. Oh gitu. Iya. Senajan dunia gempa 3 kali, ilmu abah ngaji. Tuh bahasanya. Itu keistimewanya bahasanya. Ya. Luar biasa. Makanya anak-anaknya ada yang mau keluar juga nggak boleh. Keluar dari Cidahu itu nggak boleh. Nggak boleh. Sampai Abuya Mutadi itu diminta untuk jadi imam atau ngajar di mana ya? Turki apa Yaman? Digaji berapa M itu? Nggak mau. Nggak mau. Karena memang udah amanah bapaknya. Jangan keluar dari Cidahu itu. Udah ajar ngaji aja gitu. Ngaji. Tidak terlepas dari itu aja ya, nggak boleh dari itu ya. Iya. Jadi kita masih berbicara seputaran di Pandeglang, Paku Banten ya, termasuknya Paku Banten. Berarti Abuya Dimyati punya anak bernama Abuya Mutadi. Ada Murtado ya. Pondok pesantrennya namanya? Waduh kurang tahu ya. Kurang tahu ya pondok pesantrennya ya. Sebenarnya masing-masing sih.
Iya, iya, Murtadi, iya. Murtadi gitu kan, Murtado juga. Jadi punya sendiri-sendiri. Cuman memang ruang lingkupnya di situ semua, mantu, anak cucunya juga di situ semua. Mantunya, anak cucunya di situ semua gitu kan. Jadi sederetan Cidahu itu udah keluarga Abah semua aja gitu. Oh iya, iya. Karena memang amanahnya jangan keluar dari Cidahu, tinggalin Cidahu. Terus ngajar ngaji aja gitu. Kalau bicara Pandeglang, tentunya teman-teman juga pasti pengen bertanya, kalau Abuya Mufasir itu sosok yang seperti apa? Menurut teman-teman aja, menurut Kang Teddy, Abuya Mufasir itu sosok seperti apa gitu Kang Teddy? Karena memang Abuya Mufasir itu memang apa namanya sosok yang karismatik juga, dan bahkan belakangan ini banyak sekali yang mencari-cari Abuya Mufasir dan bahkan ya keberadaannya. Bahkan sekarang pun beliau entah kemana perginya. Wallahu alam. Itu menurut teman-teman, khususnya Kang Teddy, itu Abuya Mufasir itu mempunyai karismatik apa sih? Jadi, sehingga teman-teman banyak apa namanya orang yang mencari beliau gitu. Menurut Kang Teddy? Ya, kembali lagi itu semua atas izin Allah ya. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Karena memang kalau bukan atas izin Allah ya nggak bakal beliau juga jadi seperti itu gitu. Karena memang awalnya Abuya Mufasir itu seorang insinyur di bidang kalau salah teknologi apa tuh. Insinyur pokoknya di Bandung. Oh, insinyur berarti ya. Jadi mungkin mendapatkan hidayah atau apa kurang tahu ya gitu ya. Ditinggalkan gelar semuanya itu, ditinggalkan ya ibaratnya duniawinya gitu kan. Makanya Abah Mufasir setiap tausiah itu beliau selalu mengucapkan wamal hayata dunya mata ulur kan gitu. Tinggalkan dunia, dan dunia itu panah. Iya, betul. Selalu apa itu berpesan tinggalkan dunia. Dan beliau terkenal dengan ketasawufannya. Oh, ketasawufannya. Berarti beliau itu mempunyai apa namanya ciri tasawuf ya, pengajaran tasawuf. Iya, benar tasawuf ya. Jadi beliau itu tinggalkan gelarnya, tinggalkan apa ya, pokoknya duniawinya lah, maksudnya yang berbau duniawi lah gitu kan. Katanya sih, ini kan versi saya yang saya dengar gitu kan. Dan kembali beliau ibaratnya lebih fokus untuk menuju ke akhirat. Oh, Allah, jalan gitu Allah kan. Ya. Nah, itu. Benar. Sekarang ini beliau menghilang karena holwat. Holwat itu apa? Kalau jadi dia di situ sudah banyak, kalau Abah bilang sih udah kotor. Maksudnya udah banyak kayak tamu juga kan, perempuan masuk, sudah dilarang kan di situ, ada perempuan, ada batasannya kan gitu. Kadang-kadang pakai ketat ya kan, tamu kan nggak tahu ya kan, yang pakai ketat pakai apa. Terus santri anaknya juga Haji Amin berbaur di situ, sedangkan santri Abah kan nggak lebih dari 40. Kalau ada yang masuk satu berarti keluar satu. Iya. Santri Abah Mufasir itu. Iya. Katanya saya juga ya, sepengetahuan saya. Iya. Wallahu alam kurang lebihnya mah gitu kan. Ya kesalahan milik saya ya kan. Iya. Benar. Jadi santri Abah di situ ada 40, dan beliau mengajarkan memang tentang tasawuf. Kalau menurut Kang Teddy udah berapa lama di situ? Artinya pernah singgah nggak di apa namanya pesantren Ki Mufasir? Ya, alhamdulillah saya singgah juga ya, namanya numpang ngopi doang. Numpang ngopi doang 2 minggu di situ. 2 minggu, ya. Tapi banyak cerita dari teman-teman juga ya. Banyak sepengalaman saya yang di luar logika. Oh iya. Contohnya gimana Kang tadi? Contohnya. Jadi seperti apa yang mau saya katakan itu sepertinya Abah udah tahu. Oh, jadi dia artinya beliau itu mempunyai istilahnya mempunyai apa ya? Kekuatan, bisa membaca hati orang. Itu kelebihannya. Mungkin ya, kelebihan dari Allah ya. Yang diberikan oleh seorang Abuya Mufasir, Ki Mufasir, dia bisa membaca hati orang. Oh, iya. Jadi sebelum apa yang kita pengen omongin, dia sudah tahu. Oh, iya. Dan pada saat saya datang ke situ, beliau, saya pengen
mengikhlaskan lah, ikhlas ninggalin dunia saya seperti kemarin-kemarin gitu kan ya. Saya belajar ikhlas ninggalin dunia gemerlap lah katanya gitu kan. Jadi masalah santri pun itu sebetulnya terbatas. Iya. Terbatas. 40. Iya. 40. 40. Pegang aja. Oh, 40 ya terbatas ya? 40. Nggak boleh dari 40 Enggak. santrinya. Iya. Bukannya nggak boleh, memang kayaknya udah diatur gitu ya sama Allah mungkin ya. Salah satu ada yang keluar dari Kalau ada situ. yang keluar pasti masuk satu. Oh. Kalau ada yang masuk satu berarti satu keluar gitu. Oh. Jadi memang sudah bisa dibilang artinya sudah hukum alam. Nah, Ketika ada masuk satu pasti ada yang keluar satu. Mungkin itu Tidak juga- lebih dari 40. iya. Subhanallah. Dan Bisa di gitu situ- ya. Dan di situ juga kita makannya teratur. Makannya yang alam-alami. Iya. Jadi makan nggak boleh yang itu, makan yang ada di lingkungan Abah aja. Oh. Jadi boleh makan apa aja, tapi yang ada di ruang lingkup. Kalau ada yang belanja di warung atau ngerokok, itu dikeluarin langsung sama Abah. Oh, jadi memang. Padahal nggak ada CCTV kan? Oh iya. Iya. Tapi Abu yang Mufasir tahu. Tahu langsung manggil ya. Suruh istirahat dulu itu. Iya benar. Keluar satu, nanti ada yang masuk ke satu. Benar. Cuman memang kalau di situ mau jadi santrinya, Syarat iya benar. Saya mau tanya juga nih. Artinya syarat untuk menjadi santri di pesantren Ki Mufasir atau Abu yang Mufasir itu seperti apa Kang Teddy? Menurut Kang Teddy yang setahu Kang Teddy aja di Yang- pondok pesantren apa sih namanya? Lupa. Pulus. Sipulus ya? Sipulus. Iya, pondok pesantren Sipulus. Jadi Syaratnya syarat gitu. mutlak jadi santri Abah itu minimal pertama ya Pertama, harus puasa banyu, puasa air puasa air 11 hari. 11 hari. 11 hari. Jadi ketika kita masuk di situ Hmm. harus puasa. Harus puasa air. Berapa? 11 hari. 11 hari. Hmm. Harus dilaksanakan. Iya. Itu kalau mau jadi santrinya. Tapi kalau sekedar tamu silaturahmi itu mungkin puasa 3 hari. 3 atau hari. Seminggu. Ya. Iya. Kalau Iya, untuk benar, jadi benar. santrinya wajib itu. Wajib itu. Diwajibkan untuk jadi kalau menjadi santrinya Hanya 11 hari. 11 hari. 11 hari. Nah, kalau sudah meningkat itu nanti puasa setiap hari. Puasa setiap hari. Setiap hari, tapi bukannya bebas. Kalau yang 11 hari itu kan bukannya air, wiridan Bukannya air. Biasa jam Sahur. 6 Sahurnya buka juga- gitu ya. Iya, sesuai dengan ini. Mhm. Sahurnya air juga kan. Pokoknya air aja lah, minum air aja. Nggak boleh Sahur makan. air, buka puasa pun air. Wah, nggak boleh makan yang lain. Woi laimot, darah nak uang. Kan di situ kan kalau ada yang puasa air itu didirigen ya, ditaruh di sendal Abah. Oh gitu. Jadi Abah keluar kalau udah ada air berarti ada yang mau puasa air nih. Didoain sama Abah. Oh gitu Nah, benar. Insya Allah alhamdulillah doa beliau kan mustajab. Doa Oh, ulama ya kan? Ya kan? Yang dekat sama Allah gitu kan. Ya insya Allah mustajab gitu kan. Jadi yang enggak kuat juga jadi kuat benar. Iya. gitu. Dan ketika lolos nih udah lulus 11 hari. nah, Ya. itu ngebubur dangder. Ngebubur dangder. Dangder itu singkong ya? Singkong. Singkong. Singkong dibuat bubur kayak bubur ayam, campur gula aren. Bisa dibilang apa namanya? Itu selamatannya ya? Selamatannya. Selamatannya Baru itu laporan ke bubur. Abah. Abah udah beres. Nanti didoain sama Abah gitu kan. Doain. Iya. Ya mudah-mudahan gitu kan menjadi generasi penerus ya kan? Yang cinta sama Allah dan insya Allah mudah-mudahan dicintai juga sama Bener, Allah kan gitu kan. Berarti ketika ada santri yang mau puasa, air yang dari santri itu dibawa ke sandalnya Abah. Ya ditaruh Ditaruh di sandalnya Abah. Nanti kan Abah keluar dari musola tuh ya. Abah udah tahu nih kalau ada yang naruh air nih. Oh berarti kalau misalkan ada air di situ berarti ada yang mau Ada yang mau puasa. puasa air. Oh Nah, gitu. Setelah didoain itu si santri yang ini majulah ke Abah ngomong gitu. Iya. Ngomong, Bah, Itu maksudnya bahwa berapa ya? saya mau jadi Puasa santri air. Abah. Hmm. Jadi mau puasa air. Iya. Nah, dari situ nanti doain lagi sama Abah. Iya. Ya kan? Itu orang maupun penyakit lambung atau punya penyakit itu sembuh. Insya Allah ya. Insya Allah. Mau katanya lambung, saya mah ada penyakit lambung, nggak bakal. Alhamdulillah. Kalau udah puasa air itu Udah ya. puasa air nggak bakal. Kuat. Benar. Itu ada tingkatnya setelah 11 hari ada tingkatannya? Ada nanti naik 14 hari. 14 hari. Naik terus 21 hari. 21 hari. Nah, mentok itu 40 hari. 40 hari itu ya yang katanya sih, konon katanya ketika kita berdoa diijabah. Oh iya. Gitu. Puncaknya itu
40 hari. 40 hari. Oh, puncaknya itu ya puasa air. Iya. Berarti dari 11 itu kita nggak meneruskan tapi diulang lagi satu gitu ya. Iya. Oh, Nggak 14 hari. Ulang lagi, tapi kalau batal ulang lagi. Waduh Gusti. Gitu. Tapi Abah juga kadang-kadang tahu sama orangnya. Kalau yang bakal nggak kuat itu jangan dulu. Udah ketahuan. Iya. Benar-benar udah ketahuan. Gitu. Iya. Belum. Benar. Walaupun kita niat ya kan, tapi ya belum. Betul. Nah, kejadian kemarin Pak Edi almarhum. Betul. Ya mungkin itu mah sudah ajal. Benar. Bukan karena puasa air. Oh iya. Begitu dia lulus 41 hari ya. Nah, besoknya meninggal. Oh iya. Alhamdulillah, semoga beliau husnul khotimah ya. Amin. Bukan karena puasa banyak, bukan. Karena memang itu mau udah ajal. Karena dia tadinya memang ya bisa dikatakan hidupnya sama lah kayak kita lah, ya kan gitu kan. Dan beliau pengen bener gitu kan, pengen merubah. Dia katanya taubat lah gitu. Ya, mudah-mudahan diterima taubatnya, amal ibadahnya kan gitu. Jadi Ki Mufasir itu lebih kepada mengajarkan ke santrinya itu tasawufan ya. Tasawuf. Betul. Karena makan juga makan yang alami di situ. Makan di luar lingkungan aja, apa aja boleh diambil. Dan saya juga yang herannya, setiap hati saya pengen ini pasti dibahas sama Abah itu di tausiah subuh itu. Benar. 4 kali berturut-turut sampai saya yang nyerah sendiri. Berarti aja lah kan gitu kan. Cuma maning gitu kan. Saya 4 kali ketebak. Gitu saya gitu. Dan yang herannya saya ini. Saya pertama datang ngelihat duren itu cuma 2 buahnya. Tapi selama saya di situ udah seminggu juga durennya jatuh terus. Perasaan duren cuma 2, tapi kan selama 7 hari ini jatuh terus. Kan aneh itu. Dari mana nih sampai kan? Apa durennya numbuh lagi kan? Gitu. Logikanya kan kalau misalkan berbuah lagi kan lama. Iya lama kan gitu kan. Ini udah seminggu nih perasaan saya. Benar. Perasaan duren cuma 2, kok udah 7 ini 7 hari berarti itu. 7 berarti buahnya. Ya Kang tadi, bentar Kang Tommy. Mungkin teman-teman juga banyak yang pasti banyak yang mau menanyakan tentang keberadaan Ki Mufasir sekarang. Menurut Kang tadi Ki Mufasir itu bocoran aja. Tapi terlepas ini wallahu alam kita hanya sebatas apa yang kita tahu saja mengenai keberadaan Ki Mufasir. Menurut Kang Teddy, Ki Mufasir itu ada di mana sekarang? Soalnya banyak teman-teman dan bahkan di konten sebelumnya juga banyak yang menanyakan Ki Mufasir itu di mana sekarang? Soalnya sekarang tidak ada di tempat, katanya begitu. Menurut Kang Teddy? Jadi sepengetahuan saya, iya. Saya juga dari anak angkatnya Abah gitu kan, bahwa Abah ada di Garut. Di Garut. Di Garut. Tempatnya lagi kholwat, dan di situ juga ada muridnya. Oh, ada muridnya di situ. Muridnya, tapi beliau di situ tidak menerima tamu lagi. Tapi kalau ada mendoakan, minta doain, paling muridnya itu yang ambil air, dikasihin ke Abah, baru didoain. Oh, intinya berarti Ki Mufasir tidak mau menemui orang ya? Enggak, lagi kholwat tadi. Berarti saat ini belum pulang di Sipulus belum ya? Belum. Bahkan anak-anaknya aja nggak ada yang tahu. Iya. Anak-anaknya juga nggak tahu. Bang sempet kan ada dari YouTuber channel apa itu mau wawancari anak ya kan, Haji Amin ya kan. Iya. Doib segala macem. Oh, saya juga nggak tahu Abah di mana. Karena tiba-tiba nggak ada. Tapi kok Kang tadi tahu itu informasi dari? Ya adalah. Ada ya. Wallahu alam ya. Terlepas ini wallahu alam. Berarti kesimpulannya Ki Mufasir ini adalah seorang ulama yang mendalami ilmu tasawuf. Iya. Jadi beliau lagi menghindar dari keramaian dulu gitu. Oh, dari hal-hal yang menimbulkan fitnah gitu kan. Nah kan Ki Mufasir itu bisa dibilang Paku Banten. Paku Banten yang masih hidup. Iya, Paku Banten. Salah satunya siapa? Abu Yasari, Abu Yamutadi, Abu Yamutadi. Dan keduanya Ki Mufasir. Kisari. Nah, yang ketiganya ini. Kisar itu di tempatnya di mana Kang? Cimanungtung, Ciomas. Ciomas ya? Masih di Ciomas juga. Masih di Ciomas. Cimanungtung tepatnya. Cimanungtung. Dekat Polsek. Kang tadi pernah ke sana? Ya, sering sih enggak ya. Cuma beberapa kali. Beberapa kali di sana. Dan terakhir saya itu tahun baru. Tahun baru 2000? Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin 2021 2022 ini. Minta doanya kan. Iya. Kebetulan pas malam tahun barunya saya di Abu Yamutadi.
Ya kan? Dari Abu Yamu tadi saya ke Abu Yamu Pasir. Oh, Dari setelah Abu Yamu Pasir saya langsung ke Abu Yasari. Abu Yasari. Kalau Abu Yasari, sepengetahuan saya beliau itu memang ngehikmat sih. Hikmah. Hikmat, cuman memang ya di jalan Allah lah gitu kan. Iya, Hasil dari adapun yang ngasih apa itu sodako lah ya. Sodako itu dibagikan ke anak yatim. Oh, dibagikan ke anak setiap yatim. Jumat diadakan Jumat berkah itu kan, di Jumat itu berkah. Iya, dia ngumpulin seluruh anak yatim di Siomas itu. Iya. Untuk membagikan sodako zakatnya Abah gitu. Dan kalau yang ngaji itu ke anaknya. Siapa itu namanya? Haji Robi. Haji Robi. Itu yang ngajar. Ya. Ngajar ke pesantren. Iya, kalau misalkan ada yang mau pesantren, kalau Abah kan enggak. Kalau Abah mah santrinya ya begitu. Kalau ada yang santrinya bagian ngepel musola. Oh, bagian nanam aja. Bagian gitu. ngangon kebo aja gitu. Gitu ya. Nanam padi aja gitu. Ngaji juga ada keluar ya. Mah ngehikmat itu jadi. Iya. Keluar mah itu ngehikmat. Misalkan santrinya keluar nih, pasti menghikmat. Kalau udah suruh Abah nih ya. Iya. Udah berhenti ini sendiri. Nanti rame tamu itu. Rame datang tuh barokahnya, doanya. Lepas itu walau alam ya. Iya, walau alam. Tapi ya itu barokah dari Abah mungkin. Berarti kelebihan dari Paku Banten yang ketiga ini di syar ini hikmat. Iya, ngehikmat. Beliau ngehikmat. Cuman memang hikmatnya ya syiar macam-macam ya kan, ada di jalan Allah. Beliau lebih ke sodako ke anak yatim, fakir miskin, janda gitu, kaum duafa gitu. Jadi ya itulah yang saya bilang, ucapan terima kasih itu ya begitu. Benar. Jadi terima kasih. Kita terima kasih ke yang membutuhkan. Benar. Itulah kisah ya. Iya. Abu Yamu Pasir juga luar biasa sodakonya. Itu beliau setiap ada yang pembangunan masjid, beliau kasih nyumbang. Nyumbang. Iya. Apa kebutuhannya dipenuhi sama Abu Yamu Pasir. Berarti kepeduliannya itu luar biasa ya. Kelasnya itu sudah kelasnya Abuya ya, tapi kepeduliannya itu memang kalau bicara Pandeglang kita mungkin tidak akan pernah habis tentang kewaliannya ya. Iya, kalau karena kita jarahin sebulan juga belum tentu habis itu. Sebulan penuh pun nggak bakal habis. Karena Syekh banyak gitu kan, para wali ya, Syekh, Buyut ya kan, gitu kan, Nyai Ratu, Nyimas segala macam kan itu. Nah, kebetulan kan memang Cakrawali, ada nama Cakrawali itu kan. Iya. Nah, kebetulan di situ kan tempat perkumpulnya para wali di Banten. Waduh, Masya Allah. Pertama itu, kalau kata kita tempat rapat lah. Iya. Nah, pendopo. Di situ kan ada, di Cakrawali itu ada makam Ibu Nyai Ratu Siti Sukasalama. Nah, kebetulan beliau lah ibaratnya mah yang merawat lah. Kalau ada wali-wali yang mau ada perkumpulan masalah ya kan, penyebaran agama Islam di Banten ini, beliau yang merawat itu. Rawatin, nyiapin minuman, makanan, terus kalau ada yang sakit apa diurus gitu. Siti Sukasalama yang ada di Cakrawali itu ya. Dan beliau terkenalnya dengan tanpa pamrih. Kalau ibunya Ratu Siti Sukasalama itu. Jadi ikhlas. Maksudnya bab ikhlas, keikhlasan. Ya. Benar. Dan itu juga kan masih Cakrawali juga kan ada maungnya kan. Maungnya itu 3 kalau misalnya. Sembelang, kapuk, ya kan? Sama yang hitam itu kan? Iya. Benar. Nah, di atasnya Ibu Ratu Siti Sukasalama ada Syekh Tubagus dalam Jaga Raksa Negara. Ada Syekh Tubagus Harun Ibrahim. Ada Nyai Ratu Agung Ayu Agung ada ya. Naiknya lagi ada Tubagus Maksum. Yang di bawahnya ada Syekh Badrudin tuh. Nah, di bawahnya ada Syekh Badarudin. Badarudin ya. Syekh Jamaluddin, Cipagon. Dan di situ juga banyak kan, ada Nyai Ratu Mayang Sari. Itu ada. Masih satu lingkungan itu ya? Iya, banyak makamnya itu. Ke atasnya lagi di Lunaswagi, Kadu Bokor. Iya. Itu ada Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin ada juga. Syekh Jalaluddin sama Syekh Soleh. Syekh Soleh. Yang katanya sih ya, bahwa itulah makam Syekh Soleh.
Yang ada di Gunung Santri. Nah, sekarang ini Gunung Santri itu makomnya, tempat kilasannya. Oh, nah, menurut cerita yang ada di sana. Kalau makamnya itu memang berbentuk makam itu mah. Labuan Banten itu Syekh Jamaluddin ada lagi. Nah, itu Syekh Jamaluddin. Iya. Nah, Cipagon ada juga. Ya. Labuan Merak itu. Iya, ada juga Syekh Jamaluddin ya. Iya. Di Banten. Yang namanya waliullah kan kayak Tubagus Buang aja kan banyak. Banyak aja. Waduh. Di Banten lama ada, Tubagus Buang kan di Pandeglang ada. Iya, Tubagus Buang. Di Kenari ada. Di Kenari juga ada ya. Banyak. Tubagus Buang. Telati Udik juga ada. Nah, itu tempat singgah banyak. Ya. Di mana-mana yang nyebarin agama Islam gitu kan. Pasti ya barokahnya ada gitu, karomahnya. Benar. Kalau kayak kita kan di mana kita tinggal kadang-kadang ngilangin jejak yang gak baik kan gitu kan. Kasus apa gitu. Kebanyakannya. Kalau beliau kayak wali mah kayak kebaikannya gitu yang ninggalinnya kan. Iya, karomahnya. Iya benar. Kalau dijabarin nggak akan habis itu kan. Nggak akan habis. Banten ini termasuk ini Serang Banten, waduh. Banyak sese itu. Habis banyak. Ada ya ibunya Ratunya juga banyak kan. Iya. Habis. Iya benar. Banyak ya. Oke Kang Teddy, jadi mungkin pembahasan kali ini mengenai apa namanya Paku Banten ya. Kita mungkin kita katakan pembahasan tentang di Pandeglang Paku Banten, pakunya Banten yang masih hidup ya. Mufasir, ada juga Abuya Syar'i dan Abuya Abuya Dimyati ya, Muhtadi yang masih hidup. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari pembahasan kali ini dari saya di channel Raden Hariswan. Jangan lupakan sejarah.